Baik, kita mulai saja ya. Kelihatannya sudah pada berkumpul semua untuk para mahasiswa. Saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat di layar mahasiswa sekalian? Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih atas kehadirannya ya pada pertemuan siang kali ini. Mungkin saya akan menjelaskan terkait praktikum ilmu bahan dengan judul Sintesis Green Inhibitor untuk Pencegahan Korosi pada Logam. Jadi, pada pertemuan pada praktikum Anda kali ini untuk 3 minggu ke depan, nanti ada me mengamati terkait perubahan logam yang akan dilapisi green inhibitor, bagaimana laju korosinya, nanti terakhir juga akan dicek terkait kekuatan mekaniknya. Nah, siang kali ini saya mau menyampaikan terkait mungkin tujuan pembelajaran. Teori itu hanya akan saya sampaikan sedikit ya terkait teori, nanti goal atau analisis terkait datanya nanti seperti apa. Nah, terkait teori yang mengenai materi korosi dan mungkin mekanismenya seperti apa, silakan Anda nanti mencoba mencari referensi terkait materi materi ini. Jadi nanti kan tadi sudah di pertemuan terkait teori ilmu bahan sudah saya sampaikan bahwa hasil dari praktikum ini nanti Anda presentasikan di kelas teori terkait materi korosi. Jadi saya tidak akan menjelaskan terkait banyak yang menyangkut teori ya, nanti kita bahas di kelas yang teori. Nah, terkait yang selanjutnya terkait bahan dan cara kerja dan laporan. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran dari praktikum ini, yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengimplementasikan pembuatan inhibitor untuk pencegahan korosi dari bahan alam yang mudah ditemui. Nah, jadi nanti ini kan dari kelompok ini dari kelas ini ada 6 kelompok. Nanti tiap kelompok akan membuat green inhibitor dengan bahan yang berbeda-beda. Jadi sudah ada terkait jurnalnya, nanti Anda menduplikasi dari jurnal yang akan saya bagikan. Yang kedua, ini tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa dapat menganalisis pengaruh green inhibitor terhadap sifat mekanik suatu logam. Jadi nanti setelah diamati dalam jangka waktu tertentu, nanti kita amati pengaruh sifat mekanisnya. Nanti kita akan uji terkait kekerasannya dengan alat uji kekerasan. Nanti bisa pakai hardness Rockwell atau hardness Vickers. Nah, ini terkait teori korosi dan pencegahannya. Tadi kan saya sudah menyampaikan ya terkait korosi. Para mahasiswa juga sudah mengetahui apa itu korosi, bagaimana nanti mekanismenya korosi, kenapa kok terjadi korosi. Silahkan Anda bahas nanti di pelaporannya. Kenapa apa saja yang faktor yang bisa mempengaruhi korosi, bagaimana mencegah korosi. Nah, di praktikum ini kita melakukan pencegahan korosi dengan menggunakan green inhibitor. Jadi membuat senyawa penghambat korosi dengan bahan alam yang tersedia. Nah, untuk pengujiannya atau analisis datanya, ini nanti terkait 3 ini. Jadi kita nanti akan menghitung dengan studi gravimetri, itu akan menghitung terkait I%, yaitu inhibitor efisiensi, ini ada theta, itu degree of surface coverage, dan CR atau laju korosi dari logam tersebut. Nah, di mana K itu merupakan konstanta. Nanti Anda bisa mencari harga K itu bermacam-macam tergantung dari satuan yang digunakan. Anda bisa menemukannya itu untuk harga K-nya nanti dari referensi atau di buku fundamental
bentar, fundamental yang terkait, ilmu bahan nanti ada, terkait konstanta K-nya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Belum. Oke, belum ya. Nah, ini untuk cara kerjanya. Cara kerjanya ini, eee, bahan yang digunakan ini terkait green inhibitornya. Jadi, ada 6 bahan, nanti tiap kelompok itu menggunakan satu bahan. Yang pertama ada tembakau, teh, ada bunga cengu. Kalau misalnya bunga cengu ini, kemungkinan, sulit atau Anda bingung mencarinya, nanti bisa diganti dengan, daun, ketela. Daun ketela. Ada 2 referensi, nanti bisa bunga cengu atau daun ketela. Terus yang keempat ini ada wortel, labu, dan biji pepaya. Nah, untuk, agen pencemar atau agen pencemarnya nanti kita menggunakan 2. Jadi HCl 0,1 molar dan H2SO4 0,1 molar, dan nanti yang menjadi logam yang dites nanti logam besi. Nah, ini untuk, cara kerjanya. Jadi tadi ada beberapa, nanti untuk, materialnya tiap kelompoknya seperti apa nanti kita undi. Di akhir sesi ini nanti kita undi, akan ada 6 kelompok. Untuk cara kerjanya yang pertama itu pembuatan green inhibitor. Metode yang digunakan yaitu proses leaching. Jadi dari tiap ini ya, tunggu, tiap material ini itu akan berbeda. Iya, akan berbeda cara proses ekstraksinya untuk mendapatkan green inhibitornya. Jadi, beda-beda. Yang contohnya misalnya tembakau, ini ada proses kerjanya dia ditambahkan dengan asam benzoat dengan perbandingan 1:1. Nah, jurnalnya sudah ada, silahkan nanti Anda yang mendapatkan, tiap-tiap ini dibuat, alur kerjanya. Jadi Anda membutuhkan bahan dan alat apa saja serta, kondisi proses yang seperti apa. Itu diserahkan, dikumpulkan di lab OTK hari Selasa. Kita praktikum di hari Rabu. Nah, untuk bahan-bahan green inhibitornya, ini yang menyediakan mahasiswa sendiri ya. Jadi, silakan di-list untuk bahan kimianya dan alat serta cara kerja. Cara kerja Anda bisa menggunakan, diagram alir. Jadi misalnya, oh yang ekstrak tembakau kita butuhnya, pakainya dipanasin misalnya itu. Dipanasin pada suhu kondisi sekian 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 selama berapa lama, jadi Anda membutuhkan alat apa saja. Bahan kimianya misalnya dia pakainya untuk mengekstrak itu hanya cukup, eee, menggunakan distilled water gitu. Ya sudah, jadi atau Aquades untuk campurannya. Jadi nanti jurnalnya akan saya berikan di tiap ini ya, 6 ini nanti saya share. Dari jurnalnya, dari artikel jurnalnya Anda, silahkan Anda, pelajari terkait pembuatan green inhibitornya saja. Nah, saya ulangin ya, untuk cara kerja pertama jadi pembuatan green inhibitor. Jadi pembuatan green inhibitor ini nanti setiap kelompok akan berbeda, tergantung, bahan alam apa yang digunakan. Nah, yang kedua, ini pengamatan terhadap proses korosinya. Nah, dari pengamatan terhadap proses korosi, nanti kita akan mendapat tadi yang, 3 untuk perhitungan. Salah satunya terkait analisis laju korosinya. Jadi Anda amatin perubahan, berat logamnya. Jadi pengurangan berat logam karena proses korosinya. Jadi Anda catat, Anda melakukan pengamatan selama, hari tertentu.
Karena untuk pembuatan green inhibitornya ini dari tiap tiap apa tiap material itu berbeda-beda. Ada yang didiamkan selama 7 hari. Jadi kalau misalnya didiamkan selama 7 hari, memperoleh green inhibitornya baru setelah 1 minggu. Jadi di minggu kedua setelah Anda praktikum, Anda baru bisa melakukan pengamatan untuk memperoleh uh, data terkait laju korosi. Tapi ada yang dalam waktu 1 hari itu green inhibitornya sudah ready. Berarti nanti di minggu kedua Anda sudah bisa memperoleh data untuk proses laju korosinya. Nah, di minggu terakhir atau minggu ketiganya nanti terkait pengujian kekerasan material. Jadi di minggu terakhir, di minggu ketiga itu nanti kita pengujian terkait kekerasan materialnya. Nah, ini skema yang nanti Anda lakukan. Nanti pengamatannya per hari ya, mungkin 1 hari berapa nanti penurunan beratnya. Tapi untuk desain eksperimentalnya seperti ini. Jadi nanti pakainya larutan yang digunakan untuk mengamati logamnya itu nanti ada HCl dan H2SO4 1 molar. Yang pertama tanpa green inhibitor, yang kedua dengan green inhibitor 10%, ini 10% volume saja. Yang kedua 20% dan yang ketiga 50%. Oke. Ada yang mau ditanyakan hingga di sini? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Terkait untuk pengujiannya kan itu tiap hari ya, Bu. Untuk kan tadi ada yang 1 hari inhibitornya udah jadi dan 7 hari baru yang Iya, beberapa baru jadi. Nah itu untuk waktunya sendiri apakah semua kelompok harus disamakan untuk pengujiannya atau boleh berbeda ya, Bu, untuk waktu Kalau berikutnya? untuk pengujian kekerasan materialnya kan kita di akhir ya, Mas. Jadi kalau untuk pengamatannya itu kan gravimetri. Kita kan tadi metodenya pakai gravimetri. Jadi untuk pengamatan terhadap proses laju korosinya itu nanti mungkin kalau dengan green inhibitornya yang ready-nya berbeda-beda, jadi waktunya lamanya akan berbeda. Dalam artian kalau misalnya yang 1 hari jadi kan berarti ada waktu selama 2 minggu ya. 2 minggu atau 3 minggu kedua, minggu ketiga, ada waktu selama 3 minggu. Misalnya kita pakai hari pertama, hari kedua, dan sampai nanti di minggu terakhir kita pengujian. Jadi di tanggal, sebentar saya cek. Inhibitor, berarti kan kita kan tanggal 8 pembuatan green inhibitor. Tanggal 15 berarti green inhibitornya ada yang baru jadi. Nah, di tanggal 15 berarti ini mulai pengamatan. Nah, di tanggal 22
Tunggu. Nah, ini terkait pengamatan terhadap proses korosi, ini tadi pakai metodenya gravimetri ya, seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi pengurangan, berat, diasumsikan bahwa logam yang berkurang atau berat yang berkurang itu karena terjadi proses korosi. Jadi metodenya dia pakainya gravimetri. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Yang lain? Kayaknya cukup jelas ya. Oke. Kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan. Nah, ini terkait untuk penilaian, poin-poin penilaian laporan. Nah, bobot yang saya berikan ini. Jadi untuk laporannya ini individu ya. Nanti laporannya, deadline pengumpulan laporannya 2 minggu setelah, praktikum berakhir. Kita kan praktikum berakhir nanti di tanggal 22, jadi 2 minggu setelah tanggal 22 itu ada tanggal 5 Juni. Jadi untuk deadline pengumpulan laporannya itu 5 Juni. Nah, bobot penilaiannya ini saya bikin, seperti ini. Jadi untuk dasar teorinya itu 15%, cara kerjanya nanti 15% karena, cara kerja ini dari tiap kelompok kan berbeda-beda. Anda juga harus memahami terkait jurnalnya juga, harus seperti apa menuangkan dalam cara kerja yang akan Anda laporkan dalam, praktikum ini. Nah, ini ada 20% dari analisis datanya dan pembahasan 30, kesimpulan 10, saran 10%. Ada yang memberikan usulan atau keberatan dengan bobot poin penilaian seperti ini? Izin bertanya, Bu. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Bu, untuk cara kerja di sini, sebenarnya di sini kan memiliki bobot 15 ya. Mm-mm. Di sini berarti memang yang dinilai, kan tadi dari Bu Iga menyampaikan kalau dari setiap kelompok yang mendapatkan material tertentu itu nanti jurnalnya akan diberikan oleh Bu Iga. Nah, Ya. berarti dan kita juga melakukan beberapa riset tinjauan pustaka untuk penambahan materi yang lain. Nah, untuk rangka kerjanya apakah memang kita sangat menyesuaikan dari jurnal yang diberikan Bu Iga, lalu kita buat ke dalam flowchart, atau mungkin boleh dikombinasikan seperti itu dari jurnal yang kita temukan, begitu Bu? Oh, Terima kalau kasih. untuk gini, kalau untuk cara kerjanya, karena ini kan, jurnalnya sudah tertentu ya, kita duplikasi terhadap jurnal tersebut. Mungkin gini, poin yang akan menjadi penilaian dalam cara kerja ini kan bobotnya 15% itu bukan terkait itu tadi, apa, inovasi dari yang Anda berikan ya. Jadi bagaimana cara Anda menyampaikan, menulis gitu loh, menulis cara kerja sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Karena kan yang Anda contoh itu kan hanya terkait green inhibitornya saja. Sedangkan cara kerja yang lain untuk pengamatan dan lain sebagainya itu kan, tidak tertulis dalam jurnal tersebut. Jadi untuk cara kerja yang pembuatan green inhibitor itu sama seperti yang jurnal yang saya berikan saja. Karena bahannya juga saya sudah membaca ya terkait jurnal yang saya berikan itu, bahannya itu tidak, semuanya ready di lab. Jadi tidak tidak aneh-aneh kayak gitu loh maksudnya itu. Kalau misalnya nanti Anda, mencari referensi lain, improvisasi, ya takutnya ada beberapa yang tidak tersedia di lab.
Jadi saya sudah mengecek keberadaan bahan kimia yang ada di lab. Jadi untuk pembuatan green inhibitor ini bisa dilakukan atau bisa dikerjakan, kayak itu. Nah, untuk misalnya Anda terkait referensi yang misalnya Anda kumpulkan, itu juga bisa kan nanti digunakan untuk di dasar teori atau terkait pembahasan. Anda bisa membahas, itu membandingkan dengan apa yang Anda peroleh atau Anda hasilkan di praktikum tersebut dengan data yang diperoleh oleh penelitian lain, misalnya kayak gitu. Jadi kalau untuk di cara kerja itu silahkan dituliskan apa yang Anda lakukan. Ya. Ada yang mau ditanyain lain? Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya. Oke. Udah ya, terkait penyampaian ini, mungkin sekarang bisa saya untuk jurnalnya nanti saya share lewat di si akad atau saya share lewat Mbak Enji. Boleh di siakat aja, Bu. Ya, nanti berarti semua jurnal akan saya share di si akad ya, termasuk dengan PPPT saya kali ini. Jadi akan segera saya share. Iya. Mohon izin, Bu, Iya. mengkonfirmasi saja. Untuk laporannya di sini tadi, atau mungkin saya mohon maaf kalau terlewat, Bu. Untuk Iya. pengerjaannya dalam kelompok atau individu, Bu? Untuk presentasikan kelompok. Kalau Presentasi kelompok, betul. Tapi untuk laporannya, tadi saya menyampaikan untuk individu. Oke, baik. Mohon maaf, Bu, jika saya Ya, kelewat tadi. jadi untuk laporannya individu, silakan batas pengumpulannya 2 minggu. 2 minggu. Ya. Jadi silakan untuk pelaporannya itu Anda mencari datanya boleh berkelompok, tapi untuk laporannya itu silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi kan tadi makanya saya cantumkan bobot penilaian itu nanti saya akan melihat terkait pembahasannya seperti apa cara kerjanya. Kalau memang untuk yang lain bisa Anda kerjakan secara kelompok. Untuk presentasinya memang secara kelompok ya. Itu. Tapi untuk pelaporannya silakan itu penilaiannya sendiri-sendiri. Oke. Ya. Kalau itu kelompok. Kalau itu yang kelompok, ya. Kalau untuk cara kerja nanti dan bahan, kan deadline-nya Selasa ya. Kita kan praktikum di hari Rabu. Itu Selasa jam 12. Silahkan dikumpulkan di OTK. Cukup 1 lembar aja, dalam artian Anda nggak perlu ngasih macam-macam ya. Jadi cukup misalnya bahan kimia yang Anda butuhkan, bahan kimia yang dibutuhkan, alat apa saja yang Anda perlukan, sama itu mungkin diagram alirnya untuk pembuatan green inhibitor. Pembuatan green inhibitornya saja, karena kalau untuk pengamatannya itu kan nggak butuh alat banyak ya. Kan itu logam nanti dicemplungin di di tempat, mungkin tempat tertentu kayak gitu, entah itu nanti beker glass atau mungkin bisa plastik untuk yang pengamatan laju korosinya kan, jadi nggak butuh alat tertentu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang membutuhkan alat, mungkin butuh hot plate dengan stirrer atau hanya dengan stirrer saja, atau hanya ada yang butuh hot plate dengan pemanas kayak itu untuk pembuatan green inhibitornya. Jadi ya Selasa maksimal pukul 12. Oke. Bentar ya. Nah,
Saya share screen ya, ini terkait pembagian untuk kelompoknya. Kan kita ada 6 kelompok ya, betul tidak? Oke, jadi biar adil ya, nanti kelompok pertama dapat yang mana sambil dicatat. Oke, kelompok pertama kita dapatnya wortel ya. Kelompok pertama itu siapa saja? Sebentar. Alira, Angelica, Augie, sama Aurel. Oh ya, ya. Saya tak ngecek sambil ngecek, kayaknya kemarin ada kelompoknya. Ya, Alira, Angelica, Augie, Aurelia, Samara ya. Iya, Bu. Jadi dapatnya nanti wortel. Oke. Oke, kelompok kedua, Denny, Desalsa, Dika Bakti, Farhansyah, sama Fauzia. Nanti dapatnya labu. Iya, kelompok selanjutnya. Febrianti, Ferdi, Katarina, sama Laura. Nah, ini untuk bunga cenguk. Kalau misalnya nanti kesulitan terkait bunga cenguk ini, nanti bisa diganti daun ketela ya. Baik, Bu. Oke. Nih untuk kelompoknya Mbak Michelle, Mas Muhammad Iva, Muhammad Rizky, Akbar, sama Nadia Devinka dan Naswa dapatnya tembakau. Nah, oke, ini Mbak Nur Oktaviani, Renaldi, Retno, Rido, sama Mbak Rika dapatnya biji pepaya. Dan yang terakhir ini dapatnya teh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bentar, jadi nanti untuk jurnalnya bisa diperoleh di si Akad ya. Saya share Iya, Bu, baik, lagi. Bu. Mungkin saya share, saya takutnya lupa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi Bu, izin mahasiswa, memastikan. oh ya, oke. Ya, silahkan Mbak Angie. Gini, Bu, berarti izin memastikan kurang lebihnya tuh kami kayak buat modul seperti itu ya, Bu. Ada alat, bahan, cara kerja, tapi jurnalnya yang dari Ibu ya, Bu. Iya. Jadi kita modalnya duplikasi jurnal ya, duplikasi artikel tersebut. Jadi artikelnya sudah saya sediakan. Anda tidak mencari artikel lagi, tapi tetap mengumpulkan terkait itu cara kerja tadi ke lab OTK. Jadi agar gini, di hari Rabu itu semuanya sudah ready. Makanya saya minta Selasa jam 12 itu Anda sudah kayak list kebutuhan terkait bahan kimia dan alat serta bahannya. Nah, saya pastikan lagi ya, untuk bahan alamnya itu mahasiswa membawa sendiri. Jadi lab menyediakan bahan kimianya saja. Oh, baik, Bu. Oke.
Maaf Bu, izin memastikan. Kan itu Heeh. nanti kan kami nanti ke AOTK ya Bu, pada hari praktikum ya. Nah, itu Apanya? Tunggu, apakah tunggu, tunggu. Putus-putus suara Anda. Gimana? modulnya itu Bu, apa yang kayak list bahan alat sama cara kerjanya, Ya, itu kan kami bawa hari praktikum ya Bu. sehari sebelum praktikum, Selasa. Sehari. Oh, supaya disediakan bahan kimianya ya Bu di hari praktikum. Iya, iya. Di hari Selasa, jadi di hari Selasa itu Anda sudah mengumpulkan di lab OTK. Selasa jam 12. Maksimal untuk pengumpulannya tersebut. Izin memastikan Bu, Ya, tadi Bu Iga menyampaikan kalau dari lab menyediakan bahan kimia saja Bu. Berarti dari kami juga ini ya Bu, masing-masing kelompok membawa besinya ya Bu, untuk yang akan oh diuji korosinya. enggak. Kalau untuk besinya ada, besinya sudah ready, akan disediakan Oke, lab. baik. Jadi yang dibawa mahasiswa hanya yang itu untuk bahan alamnya saja. Baik Bu, terima kasih. Ya, sebentar ya. Sama kan ada Pak Joko di sini enggak? Ada. Ya, untuk Bahannya udah ada di lab nanti. Nanti ada lempengan besi 1 x 1 Hmm. cm. Ya, Udah untuk disediakan. amplasnya ada enggak Pak Joko? Amplasnya ada. Ya, sudah ya. Jadi mahasiswa hanya menyediakan membawa terkait bahan alamnya saja. Jadi yang tadi yang tembakau, wortel, ada yang labu, itu. Ya. Bentar, saya share biar Anda punya gambaran. Oh, atau saya share di sini ya untuk jurnalnya, bisa nggak? Gimana Bu? Untuk artikel jurnalnya saya share di grup sini, coba sebentar. Nanti sambil sudah saya share di kolom chat ya, mungkin bisa sambil dicek. Jadi yang lain baru proses, tapi nanti juga akan saya share di si akap. Karena saya mau ganti jadwal di si akad itu belum bisa. Jadi untuk sesinya kan harusnya di sesi minggu ini belum dibuka, jadi saya belum bisa nge-share. Butuh proses untuk menjadwalkan dulu di si akad. Jadi saya takutnya lupa. Jadi ini ada beberapa jurnal sudah menerima para mahasiswa. Di Zoom chat ini kan Bu lagi loading. Iya. Jadi ada yang bilang sudah ya. Jadi kalau sudah semua.
Oke, ini mungkin salah satu contohnya ya. Nah, ini yang pakai, daun teh. Jadi Anda nanti bisa, oke udah tertampil ya. Ini yang pakai daun teh. Ini, publikasinya semua cukup baru ya, ada yang 2023, tapi yang paling lama itu ada yang di 2016 kalau nggak salah. Nah, 2016 atau 2018. Jadi, mahasiswa sesuaikan aja data tadi kan sudah dibagi dapatnya apa dari tiap kelompoknya. Nah, disesuaikan saja. Kalau untuk yang teh, itu kebetulan tidak perlu preparasi awal sepertinya ya. Jadi Anda bisa pakai ini, pakai teh hitam yang sudah dikemas. Ya. Jadi nggak perlu, penyiapan awal. Tapi untuk bahan-bahan yang lain misalnya kayak seperti wortel itu kayaknya butuh dikeringkan. Jadi Anda mungkin sebelum hari Rabu sambil mengeringkan, bahan yang Anda gunakan untuk praktikum di hari Rabu. Kayaknya yang wortel sama labu, terus daun itu juga ya itu. Nanti Anda pelajari tiap artikel jurnalnya, Selasa Anda kumpulkan untuk bahan list peralatan dan bahannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada Bu Iga. Oke. Saya rasa jadi cukup jelas ya. Jadi nanti Selasa list itu dikumpulkan di OTK untuk tiap kelompok. Nanti saya juga ngecek di hari Selasa itu di lab OTK, Rabunya sudah mulai pembuatan green inhibitor. Oke. Oke. Saya rasa kalau sudah cukup jelas dari penjelasan saya, mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan penjelasan praktikum terkait praktikum ilmu bahan yang terkait laju korosi. Jadi kita pakainya metodenya gravimetri untuk perhitungan laju korosinya. Nanti pengurangan berat yang kita gunakan. Oke. Tambahan Bu Iga. Iya, Pak Joko monggo. Nanti untuk uji keras materialnya kita pakai metodenya yang Rockwell ya. Jadi teman-teman mungkin udah bisa mulai mempelajari tentang teori tentang uji keras metode Rockwell. Nanti kita lakukannya di lab manufaktur nanti bareng Oh, Pak. oke. Hanya bisa yang Rockwell, Pak Joko. Kalau yang Vicker? Sepertinya hanya bisa yang Rockwell. Oh, soalnya kan yang di bawah itu ada yang Vicker dan Rockwell. Kalau kemarin udah koordinasi sama Mas Oksi, sementara kemungkinan pakai yang Rockwell, tapi nanti coba saya ya. Nanti spesimen kan soalnya spesimen ujinya juga tertentu ya. Nanti ya biar dikondisikan juga. Nah, untuk ini karena kan ini nanti logamnya kan sama. Jadi mungkin sebelum dicelupkan ke HCl atau H2S4 ada satu saja untuk data satu kelas ya. Yang diuji. Berarti data uji keras before-nya. Nanti before sama after bisa dibandingin gitu. Iya, tapi kan ya untuk before-nya kan cukup datanya kan cukup satu. Iya, cukup satu untuk satu kelas. Iya. Iya. Yang before ya itu. Bu Iga izin tambahkan. Kalau misalnya nanti membutuhkan untuk uji keras Vickers itu di sublab layanan LRY itu ada. Terus kalau misalnya untuk praktikum itu nggak perlu pakai ELSA, jadi nanti tinggal isi logbook aja.
kalau Oh, misalnya membutuhkan itu uji di mana ya Bu Erlin? Yang di sekarang di gedung, gedung 6. oh gedung 6. Iya. Oh, jadi mahasiswanya nanti atau seperti apa? Karena kan Berarti untuk memobilisasi mahasiswanya itu loh, maksudnya kan mereka kan juga perlu, walaupun bukan tidak mengoperasikan ya, tapi kan butuh tahu terkait ujinya seperti ya. apa. Apakah bisa mahasiswanya nanti ke Kalau gedung? mahasiswa ke situ bisa sih, cuman mungkin kendalanya karena ruangannya itu sempit ya. Jadi kalau Oh, nanti misalnya bisa giliran ya. bisa, kalau giliran bisa per kelompok gitu masih Ya, memungkinkan. misalnya per kelompok ya, per kelompok nanti dimobilisasi, maksudnya bergiliran. Oh, yang Fikar ada di 06. Kalau dulu Di kayaknya 6 saya ada. ngecek yang 0, ya. Ya, kalau itu berarti bisa nanti itu masih di minggu terakhir ya nanti Bu Erlin, Oke. nanti di tanggal 22. Iya, di tanggal 22, 22. Oke, ya nanti kita Ya. bisa Ya, nanti koordinasi lebih lanjut. iya. Nggih, nuwun. Ya. Makasih. Ada pertanyaan dari mahasiswa lagi? Jika tidak ada, mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini ya. Nanti Anda bisa sambil mempelajari terkait praktikum yang akan dilaksanakan, mungkin bisa